Guys, satu berita terbaru yang mana di laut ada benda yang Bapak Presiden Jokowi telah lakukan, guys. Apakah yang telah dilakukan, guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton, guys. So guys, seperti biasa, hari ini kita akan lanjutkan kepada salah satu berita ataupun cerita info terbaru melalui daripada video reaction Uncle dengan tajuk dan judulnya, guys. Ini adalah negara tetangga pun nggak punya idea brilian. Jokowi bikin program tol laut terbukti berhasil untuk rakyat, guys. Itu adalah tajuk daripada channel, yaitu channel Jurnal 12, guys. So guys, itu adalah tajuk dan bagaimana cerita di sebalik tentang program yang berada di tol laut, guys. Apa kata tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini, guys. Jom, guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1, guys. Tujuan utamanya tol laut harus segera terwujud. Di tol laut, guys. Melalui program tol laut ini, kami juga berharap Bapak Ibu sekalian bahwa terjadi suatu keseimbangan antara barat dan timur. Indonesia negara maritim, Budi Karya pamer keberhasilan program tol laut Jokowi. Oh, pamer keberhasilan ya, guys. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, terus meningkatkan program tol laut untuk memperlancar arus transportasi angkutan barang dan orang, sehingga konektivitas antar pulau akan lebih efisien. Program tersebut sudah diterapkan sejak tahun 2015 lalu. Hingga kini sudah ada 106 pelabuhan yang masuk dalam jalur Sejak tahun 2015 lagi ya, guys, untuk dilaksanakan program tol laut, guys. trayek tol laut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah berupaya memanfaatkan potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut, dan juga infrastruktur pelabuhan. Hal tersebut disertai dengan pembangunan industri maritim, termasuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam keterangan resminya pada Jumat 24 September 2021, Budi Karya menerangkan salah satu pencapaian program tol laut tersebut secara masif. Oke guys, maksudnya di sini ia akan menambahkan lagi bilangan potensi ya, pelabuhan-pelabuhan. Ia akan orang kata dibina sebagai salah satu memudahkan ya untuk program di tol laut seperti pelabuhan dan mengangkut barang dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu program yang sangat berhasil, guys. Tahan ya, guys. Mantap. Sehingga konektivitas antar wilayah Indonesia, khususnya bagian timur, bisa terwujud dan disparatis harga bisa ditekan, hingga pemerataan ekonomi daerah terpencil. Lebih lanjut, dia juga mengajak seluruh pihak untuk melakukan berbagai langkah konkret untuk mendukung terwujudnya pembangunan industri maritim, sehingga cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat tercapai. Kekayaan laut yang melimpah ruah itu membuat Indonesia lekat dengan jargon negara maritim. Presiden Joko Widodo menegaskan hal itu jangan cuma jargon semata. Indonesia harus menjadi poros maritim dunia. Apalagi negara Indonesia memiliki sekitar 700.000 pulau dengan 700.000 pulau, guys. Panjang garis pantai lebih dari 100.000 km. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki kekayaan hayati laut terbesar di dunia. Memang betul kekayaan daripada hasil daripada laut. Dilansir dari Detik Finance, saat membuka peringatan Hari Maritim Nasional 2021 yang dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi pada Kamis 23 September 2021, Jokowi mengatakan sudah selayaknya Indonesia menjadi poros maritim dunia. Presiden Jokowi juga memperkuat ekonomi biru, sehingga jargon kemaritiman bukan hanya menjadi jargon semata. Namun ia mengatakan kerja nyata yang harus dilakukan di berbagai bidang untuk memanfaatkan sebuah kekayaan laut yang ada di Indonesia. Pulau-pulau terpencil pun memiliki potensi perekonomiannya sangat besar. Potensi tersebut harus dikembangkan supaya masyarakat setempat yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi nasional juga bisa menjadi sejahtera. Ia juga menjabarkan beberapa potensi industri yang bisa dikembangkan. Bermakna, guys, pulau-pulau terpencil pun mempunyai potensi yang sangat baik, guys.
ya, untuk demi kesejahteraan rakyat, ya, demi ekonomi dan sebagainya. Maksudnya mereka tidaklah orang kata nampak kejauhan ataupun terpencil sangat guys. Jadi ini bermakna kepulauan yang ada di situ akan berpotensi untuk dijadikan sebagai peningkatan ekonomi guys. Wow, satu perancangan yang sangat hebat guys. Dari Laut Indonesia, mulai dari industri pangan yang berbasis laut seperti perikanan dan hayati laut, potensi pariwisata maritim, hingga kini potensi industri obat suplemen kesehatan berbasis kekayaan hayati dan juga nabati laut. Oleh karena itu Jokowi ingin jajarannya bekerja keras untuk meningkatkan konektivitas laut, tidak hanya untuk melindungi kepentingan ekonomi rakyat, tetapi juga keamanan maritim. Presiden Jokowi menerangkan Indonesia harus keamanan maritim itu pun sangat penting juga guys ya. Bapak Presiden dia pastinya bijak untuk melaksanakan beberapa program. Itu yang paling penting. Memberdayakan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan untuk meningkatkan nilai tambah serta mempersatukan negara ini. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak, bukan hanya untuk kepentingan generasi seperti sekarang ini, tetapi juga generasi yang akan datang. Generasi Ia akan juga datang, betul. menyebutkan Laut Indonesia merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan. Pemanfaatan sumber daya maritim memang sangat diperlukan, namun memang harus secara arif dan bijak. Penangkapan ikan laut juga perlu, tetapi pola penangkapannya harus terukur sesuai asas keberlanjutan sumber daya laut. Presiden juga mengatakan, sikap arif dan bijak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif dan bijak akan membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman. Indonesia memiliki 5,9 juta kilometer persegi area yuridis laut. Dari 90% lalu lintas perdagangan dunia melalui jalur laut, di mana 40% melewati perairan Indonesia. Direktur Kesatuan Penjaga Laut Pantai atau KPLP Kemenhub Ahmad mengatakan, pada tahun 2021, penyelenggaraan angkatan laut di seluruh Indonesia itu meliputi tol laut sebanyak 30 trayek, angkutan subsidi PSO Pelni 26 trayek, kapal perintis 118 trayek, dan kapal ternak 6 trayek. Ia menerangkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor transportasi laut adalah adanya disparitas harga antar wilayah Indonesia, konektivitas, biaya logistik, dan pendanaan. Di sisi lain, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, menjadi negara kepulauan bagi Indonesia adalah suatu anugerah dan takdir dari Tuhan. Suatu yang patut untuk disyukuri karena kekayaan sumber daya alamnya. Betul guys, perlu kita mensyukuri guys ya, laut yang telah diberikan, laut yang dianugerah kepada negara Indonesia. Sebagai bangsa bahari yang besar, diharapkan Indonesia mampu mengelolanya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kesejahteraan rakyat. Ujungnya, potensi kelautan harus bisa menjadi bagian dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Betul guys. Sektor energi ini harus juga melakukan efisiensi yang luar biasa untuk melakukan adjustment terhadap kondisi usahanya. Top impor dan hemat devisa, Pertamina bangun kilang petrokimia terbesar di Asia Tenggara guys. PT Pertamina Persero berkomitmen penuh menjalankan penugasan pemerintah untuk menuntaskan mega proyek kilang dan petrokimia. Salah satu yang menjadi fokus pengembangan adalah di industri petrokimia, yakni kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau PT TPPI yang berlokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari catatan Liputan 6, kilang tersebut ditargetkan menjadi penghasil petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Terbesar di Asia Tenggara ya guys. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, penyerahan kilang TPPI di bawah kontrol Pertamina. Karena sebagai salah satu kilang terbesar di Indonesia, kilang tersebut dapat dikelola secara terintegrasi. Sebagai pengolahan petrokimia, kilang TPPI berpotensi menghasilkan produk aromatik, baik parasilen, ortosilen, bensin, toluen, heavy aromatik. Namun juga dapat menghasilkan bahan bakar minyak atau BBM seperti premium, Pertamax, LPG, solar, kerosen. Presiden juga menilai pengelolaan kilang TPPI di bawah Pertamina, optimasi kawasan kilang TPPI akan berpotensi menciptakan penghematan devisa negara hingga 4,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 56 triliun rupiah. Sehingga pengelolaan kawasan pabrik petrokimia TPPI akan berkontribusi menciptakan ketahanan energi melalui substitusi produk petrokimia impor. Hal tersebut memiliki nilai penting dalam menghadapi tantangan negara Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Pertamina bergerak cepat dan memastikan proyek pengembangan kilang TPPI tetap berjalan.
setelah mengakuisisi PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama atau TPPI pada akhir 2019. Pertamina melalui subholding Refining dan Petrokimia, PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI, Tancap Gas menyiapkan pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik di kawasan TPPI Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TPPI saat ini tengah memproses pembangunan fasilitas produksi olefin dan aromatik atau dikenal dengan Olefin Complex Development Project atau OCDP di kawasan kilang TPPI Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Di TPPI terdapat 2 proyek pengembangan dan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan Pertamina. Pertama, proyek revamping aromatik yang akan meningkatkan produksi petrokimia berupa paraxylene dari 600.000 ton menjadi 780.000 ton per tahun yang ditargetkan selesai pada tahun 2022. Kedua, proyek New Olefin yang mencakup pembangunan naphtha cracker termasuk unit-unit downstream dengan produk polyethylene atau PE sebesar 1 juta ton per tahun dan polypropylene atau PP 600.000 ton per tahun yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Banyak ya guys. Melalui subholding Refinery dan Petrochemical mengundang secara terbuka perusahaan kelas dunia yang berpengalaman dalam pembangunan olefin dan petrokimia untuk menjadi mitra strategis dalam mewujudkan fasilitas produksi olefin dan aromatik di tanah air. Awal September 2021, panitia telah mengumumkan hasil tender berdasarkan tahapan dari proses sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam dokumen tender serta pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Pertamina. Kedepan proses akan dilanjutkan hingga proyek pembangunan kilang olefin TPPI dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana terkini. Dapat diselesaikan dengan baik. Pengembangan kilang TPPI telah dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur pengadaan yang berlaku dan tidak ada intervensi dari pihak luar. Proses tender ini dijalankan Pertamina dengan pendampingan dari tim Jamintel, Bareskrim Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, dan juga berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Sehingga governance-nya sangat terjaga dengan baik. Pertamina telah melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam dokumen prakualifikasi. Dalam pembangunan pabrik petrokimia tersebut, Pertamina memastikan penyerapan tingkat komponen dalam negeri sesuai dengan target minimal yang telah ditetapkan, yaitu 30%, baik melalui barang maupun jasa, termasuk tenaga kerja lokal untuk dapat berkontribusi dalam operasional proyek. Tidak hanya itu, belum lama ini Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia juga telah mengunjungi lokasi proyek pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik. Perusahaan Solusi Agroindustri anggota Holding Pupuk Indonesia pada Jumat 10 September 2021 lalu. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap percepatan pembangunan pabrik soda ash atau natrium karbonat atau Na2CO3. Mengingat pabrik ini akan menjadi yang pertama di Indonesia untuk memperkuat industri kimia nasional. Memperkuatkan industri kimia, guys. Percepatan pabrik soda ash Petrokimia Gresik ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia agar pihaknya membantu perusahaan BUMN atau swasta nasional yang menghasilkan produk substitusi impor. Hal tersebut selaras dengan pabrik soda ash Petrokimia Gresik ini yang nantinya akan mengurangi ketergantungan impor. Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satrio Anurogo mengungkapkan selamat tahap persiapan proyek pabrik soda ash. Petrokimia selalu berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dalam hal pengurusan izin maupun administrasi. Pabrik soda ash berkapasitas 300.000 ton per tahun yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2024 ini merupakan salah satu implementasi Petrokimia Gresik dalam upaya mendukung peningkatan petrokimia nasional, khususnya industri kimia. Selama ini kebutuhan soda ash dalam tumpuannya juga ya guys, tumpuan negeri sangat tinggi sebagai tumpuan bahan baku berbagai produk yang banyak ditemui sehari-hari seperti sabun, deterjen, kertas, tekstil, keramik, gelas, kaca beserta turunannya, dan lain sebagainya. Betul. Sebelumnya, untuk menyukseskan pembangunan pabrik soda ash ini, Petrokimia Gresik telah menandatangani MOU dengan PT Garam Persero dan perusahaan multinasional Unilever Asia PT Ltd. MOU ini dalam rangka menjamin ekosistem bisnis rencana pembangunan pabrik soda ash, di mana Petrokimia Gresik akan membeli garam industri sebagai bahan baku soda ash serta bekerjasama dengan Unilever Asia sebagai off-taker yang akan menyerap produk soda ash. Mantap guys. Oke guys, kita sudah nampak ya sebentar tadi tentang terbitan daripada channel, yaitu channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang apa sahaja yang berlaku di tol laut itu. Ia memberikan satu kesan, yang memberikan kesan yang baik ya kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya yang berada di hasil laut
Jadi apa yang kita nampak di sini penilaian Uncle secara ringkasan dan juga pendapat daripada Uncle, Bapak Presiden Jokowi ya telah melancarkan beberapa program ya untuk membuat satu keberhasilan ya sebagai salah satu untuk mensejahterakan rakyatnya di Indonesia. Jadi apa yang kita nampak sebentar tadi ialah meningkatkan dari segi pertumbuhan potensi pelabuhan dan juga dikatakan juga 700.000 pulau ya guys yang berada di Indonesia mempunyai ya potensi-potensi untuk menjadikan sebagai salah satu ekonomi yang akan dihasilkan sebagai kepada rakyat yang berada jauh ya terpencil nun jauh di kampung di sana guys. Jadi itu adalah salah satu bentuk program yang harus kita dukung bagaimana Bapak Presiden Jokowi mensejahterakan rakyatnya terutamanya yang berada di kepulauan dan sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang harus dititik beratkan. Begitu juga dengan maritim ya, sebagai salah satu untuk mengawal keselamatan yang berada di tengah laut dan sebagainya, yang beri juga impact dan kesan kepada maritim untuk melaksanakan beberapa lagi ya perkara-perkara yang harus kita nampak sebagai penjagaan keselamatan yang paling terbaik. Itu yang penting. Dan kita nampak juga ya guys, selain daripada pelabuhan dan sebagai potensi pulau, mereka juga ya Bapak Presiden juga melancarkan salah satu Pertamina ya gas bahan bakar minyak dan juga beberapa lagi perkara-perkara yang harus kita nampak keberhasilannya tuh orang nampak Indonesia telah dianugerahkan sebuah lautan rezeki guys. Ini sebuah lautan untuk menghasilkan banyak perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada rakyatnya sendiri. Namun begitu guys, kita sebagai rakyat Indonesia harus ya menjaga untuk hasil laut dan sebagainya supaya kita nampak hasil itu akan dinikmati oleh semua perkara. Jadi itu yang paling penting. Jadi guys, apapun Bapak Presiden Jokowi telah melaksanakan banyak program yang seperti mana channel admin Jurnal 12 telah mengutarakan ya banyak info dan sebagainya. Jadi guys, saya sangat suka kepada channel ini dan harapan kita semoga rakyat di Indonesia akan dapat menikmati segala kemudahan dan juga kesejahteraan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Oke guys, itu saja daripada Angker, ringkasan dan pendapat Anda boleh turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara ataupun info yang patut Anda kongsikan. Jangan lupa guys, Anda berikan juga saranan dan juga cadangan untuk kita ketengahkan kepada video-video terbaru dengan reaction terbaru daripada Uncle. Sehingga dengan itu guys, kita akan jumpa lagi di next video. Minta maaf kalau ada kata tutup bicara ataupun terlebih reaction ataupun penyampaian yang tidak tepat. Anda boleh terus kepada channel Jurnal 12 guys. So guys, itu saja. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.